Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Pratama Putra, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membahas masalah mengenai pengangguran, inflasi, serta kebijakan pemerintah. Pengangguran dan inflasi merupakan masalah utama perekonomian dalam suatu negara. Dikarenakan pengangguran, maka produktivitas negara akan cenderung menurun. Sedangkan, jika inflasi yang terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan harga barang-barang yang terlalu mahal. Untuk itu, kami kelompok 4 akan membahas subpokok materi dalam makroekonomi ini mengenai masalah pengangguran, inflasi, serta kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Lebih lanjut, akan dijelaskan sebagai berikut. Pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu masalah topik penting dalam makroekonomi yang harus diatasi. Pengangguran selalu menjadi masalah karena pengangguran, produktivitas perekonomian dalam suatu negara akan cenderung menurun, tingkat kesejahteraan rakyat turun, tingkat kriminalitas naik, dan masih banyak dampak lainnya bagi kehidupan sosial. Untuk itu, para ekonom mengatasi masalah ini melalui kebijakan-kebijakan. Namun, pada umumnya pengangguran tidak bisa dihilangkan secara sepenuhnya. Karena bagaimanapun baik dan sehebatnya suatu bangsa dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran selalu ada. Hal ini dapat diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya masalah siklus bisnis dan sukarela. Pengangguran erat kaitannya dengan masalah resesi dalam perekonomian. Ketika resesi terjadi, banyak perusahaan yang lesu atau menurun produktivitasnya, bahkan keluar dari pasar persaingan. Maka dari itu perusahaan akan lebih sedikit memerlukan tenaga kerja yang mengakibatkan sempitnya lapangan pekerjaan. 1. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang aktif mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Menurut beberapa ahli, mendefinisikan pengangguran seperti berikut. 1. Sadono Sukirno. Pengangguran ialah suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh individu dan tidak akan mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. 2. Nanga. Pengangguran merupakan salah satu keadaan di mana seseorang yang akan tergolong dalam sebuah kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif sedang mencari pekerjaan. 3. Manakertans. Pengangguran yakni seseorang yang tidak sama sekali mempunyai sebuah pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha sendiri, ataupun orang yang dengan sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ada yang mau mempekerjakannya. Berikutnya ada dari Paiman Jesimanjuntak. Pengangguran merupakan suatu angkatan kerja yang tidak mempunyai sebuah pekerjaan sama sekali dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Kalaupun bekerja, mereka ini tidak bekerja lebih dari 2 dalam seminggu. Seseorang dapat dikatakan pengangguran apabila berada pada usia kerja 15 sampai 64 tahun, aktif mencari pekerjaan, tidak menganggur secara sukarela. Berikutnya ada jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan penyebabnya, 1. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan sektor ekonomi maju atau mundur yang dapat terjadi karena perkembangan teknologi, persaingan internasional, dan pertumbuhan yang pesat dari kawasan lain. Pengangguran ini biasanya tidak mempunyai keahlian yang dibutuhkan pada pekerjaan yang sekarang. Contoh industri mesin tik yang sudah tidak ada karena perkembangan teknologi komputer sehingga para pekerja di industri tersebut terpaksa harus diberhenti. 2. Pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang disebabkan karena dampak dari perubahan naik turunnya siklus ekonomi. Biasanya terjadi pada saat resesi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran pekerjaan. Contoh, perusahaan yang terus merugi akibat bisnisnya tidak lagi populer yang mengakibatkan penurunan kebutuhan pekerjaan. 3. Pengangguran friksional adalah suatu jenis pengangguran yang diakibatkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjaannya atau mencari pekerjaan yang lebih baik atau yang sesuai dengan keinginannya. Contoh, seseorang yang baru saja pindah tempat tinggal dan mencari pekerjaan yang lebih dekat dari rumahnya.
4. Pengangguran musiman adalah suatu keadaan di mana seseorang harus menganggur karena adanya perubahan kegiatan ekonomi jangka pendek. Contoh petani yang menganggur karena sudah melewati musim panen. 5. Pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia, sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan oleh teknologi. Berikutnya ada pengangguran berdasarkan sifatnya. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ialah situasi di mana orang yang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan, ketidakcocokan antara pekerja yang ada dengan latar belakang pendidikan dan tidak mau bekerja. 2. Setengah menganggur. Setengah menganggur merupakan situasi di mana orang bekerja tetapi tenaga dan waktu kerjanya, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh kurang maksimum. Sebagai contoh, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance, di mana tidak ada kepastian mengerjakan pada waktu tertentu. 3. Ada pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ialah karena pemanfaatan tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bidang dan kemampuan dari pekerja. Dampak ketidakcocokan ini tentu akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Poin ketiga, menghitung tingkat pengangguran. Seseorang dikategorikan bekerja apabila ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan mendapatkan upah. Sementara, seseorang dianggap tidak bekerja kalau ia tidak bekerja untuk sementara waktu atau sedang mencari pekerjaan. Adapun seseorang yang tidak termasuk ke dalam dua kategori tersebut, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pensiun. Di sini juga ada yang dimaksud dengan usia kerja. Usia kerja adalah penduduk berusia produktif, yaitu berusia antara 15 sampai 64 tahun. Yang termasuk bukan usia kerja penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Usia kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk pada usia kerja yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja adalah penduduk pada usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang tidak mencari pekerjaan. Misalnya, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Ada juga yang dimaksud dengan pengangguran, yaitu seorang penduduk yang sudah mencukupi usia produktif akan tetapi tidak memiliki pekerjaan. Di sini juga terdapat 3 rumus. Yang pertama ada angkatan kerja, yang rumusnya jumlah yang bekerja ditambah jumlah yang tidak bekerja. Kedua, ada rumus tingkat pengangguran. Rumusnya, jumlah yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Yang ketiga, ada tingkat partisipasi kerja. Rumusnya, angkatan kerja dibagi populasi kerja dikali 100. Berikut ada satu contoh soal. Pada suatu negara memiliki populasi dewasa sebesar 197 juta jiwa. Pada tahun 2021 terdapat 124 juta jiwa yang bekerja dan 7 juta jiwa yang tidak bekerja. Di sini kita ditanyakan berapa nilai angkatan kerja. Rumusnya, jumlah yang bekerja ditambah jumlah yang tidak bekerja. Tadi sudah kita ketahui bahwa jumlah yang bekerja adalah sebanyak 124 juta dan jumlah yang tidak bekerja ada 7 juta. Jadi 124 juta ditambah 7 juta hasilnya 131 juta. Jadi nilai angkatan kerja adalah 131 juta. Yang kedua, kita ditanyakan berapa tingkat penganggurannya. Rumusnya, jumlah yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja.
dikali 100%. Nah, jumlah yang tidak bekerja kan tadi ada 7 juta. Terus angkatan kerja tadi kita sudah mencarinya dan hasilnya 131 juta dikali 100%. Jadi 7 juta dibagi 131 juta dikali 100%, hasilnya 5,3%. Nah, yang ketiga, kita ditanyakan berapa tingkat partisipasi kerjanya. Nah, rumusnya angkatan kerja dibagi populasi dikali 100%. Jadi 131 juta dibagi 197 juta dikali 100%, hasilnya 67,5%. Bayu Pratama Putra, di sini saya akan menjelaskan masalah mengenai inflasi, pengertian inflasi, serta jenis-jenisnya. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga suatu barang dan jasa secara keseluruhan dan terus-menerus. Sedangkan deflasi itu kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang atau jasa secara keseluruhan secara terus-menerus. Contohnya mungkin pada tahun 2010 harga semangkuk bubur sekitar antara 3.000 sampai 5.000. Tapi sekarang harga semangkuk bubur sudah mencapai 8 sampai 10.000. Kenaikan satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Namun apabila kenaikan dari barang tersebut mengakibatkan harga dari keseluruhan barang dan jasa mengalami kenaikan dan terjadi secara terus-menerus, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai inflasi. Banyak indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat inflasi ini, salah satunya IHK atau Indeks Harga Konsumen. Indeks Harga Konsumen sendiri merupakan penghitungan perubahan harga rata-rata konsumsi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Apabila perubahan indeks harga konsumen ini mengalami kenaikan, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai inflasi. Namun jika mengalami penurunan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai deflasi. Inflasi yang diukur dalam perhitungan indeks harga konsumen dibagi menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pertama ada kelompok bahan makanan, kelompok yang kedua yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok yang ketiga yaitu perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok 4 yaitu kelompok sandang, kelompok 5 yaitu kelompok kesehatan, kelompok 6 yaitu kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, kelompok 7 yaitu transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang menurun. Contohnya, dalam nominal yang sama, uang yang dibelanjakan sebenarnya akan mengalami penurunan daya beli. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga biasanya membeli 1 kg cabai, namun dikarenakan akibat inflasi, maka ibu rumah tangga tersebut hanya dapat membeli setengah kilogram cabai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat besarannya. Yang pertama yaitu inflasi ringan atau creeping inflation. Inflasi ini terjadi sekitar kurang dari 10% per tahunnya. Inflasi ini terjadi secara ringan. Inflasi ini adalah kenaikan harga yang secara ringan dan berlangsung secara lambat. Yang kedua yaitu inflasi sedang atau galloping inflation. Inflasi ini sedikit lebih besar daripada inflasi sebelumnya, yaitu terjadi sekitar 10-30% per tahunnya. Inflasi ini ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup besar ketimbang inflasi sebelumnya. Yang ketiga yaitu inflasi berat atau high inflation. Inflasi ini terjadi sekitar 30-100% per tahunnya. Pada tingkat ini harga barang-barang cenderung naik secara signifikan. Yang keempat yaitu ada inflasi sangat berat atau hyperinflation. Tingkat inflasi ini terjadi lebih dari 100% per tahunnya. Dalam inflasi ini harga barang-barang pokok atau kebutuhan pokok akan mengalami kenaikan berkali-kali lipat. Dita Mutiara Latifah dengan NPM 201100024 akan memaparkan tentang inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation.
Inflasi tarikan permintaan disebabkan oleh naiknya permintaan total atau aggregate demand yang berlebihan sehingga terjadi perubahan harga. Kenaikan permintaan barang dan jasa disebabkan karena yang pertama, kenaikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kenaikan belanja pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga, penurunan tingkat pajak. Alhasil, permintaan masyarakat atas barang dan jasa menjadi naik volumenya. Harganya pun akan terus meninggi. Dan yang selanjutnya, inflasi dari sisi penawaran atau supply side inflation. Dalam hal ini terjadi karena penurunan penawaran total atau aggregate supply. Ada berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya penawaran seperti kenaikan upah dan harga bahan baku. Peristiwa ini juga dinamakan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi. Dengan meningkatnya biaya produksi, tentu akan berimbas pada kenaikan harga-harga barang dan jasa. Dan yang terakhir, inflasi berdasarkan penyebabnya, yaitu inflasi dari sisi permintaan dan penawaran atau demand supply inflation. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan permintaan total yang disertai dengan turunnya penawaran sehingga harga menjadi lebih tinggi. Misalnya sekarang menjelang hari raya, permintaan masyarakat terhadap barang-barang menjadi meningkat. Di sisi lain, menjelang hari raya ini membuat sebagian penjual berhenti berdagang karena bersiap-siap untuk berlibur. Nah, akibatnya dalam hal ini penawaran pun menjadi menurun. Nah, meningkatnya permintaan masyarakat sekaligus menurunnya penawaran akan membuat terjadinya inflasi. Nah, itulah pemaparan dari inflasi berdasarkan penyebabnya. Selanjutnya, inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi jenis ini biasanya diawali dengan adanya defisit dalam APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN dengan melakukan pencetakan uang baru, maka akan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Meningkatnya jumlah uang yang beredar ini akan cenderung meningkatkan harga-harga kebutuhan yang akhirnya akan timbul inflasi dalam negeri. Dan yang kedua, inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi ini timbul karena naiknya harga-harga kebutuhan di luar negeri atau negara-negara mitra dagang. Karena harga kebutuhan di luar negeri meningkat, otomatis harga barang tersebut pada saat dijual kembali di Indonesia juga akan menjadi lebih tinggi. Nah, saya akan memberikan contoh dari inflasi yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri contohnya yaitu yang pertama, naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang diakibatkan oleh bencana alam. Dan yang kedua, naiknya harga barang dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan yang terakhir, inflasi yang bersumber dari luar negeri. Contohnya yaitu yang pertama, nilai tukar rupiah yang anjlok dikarenakan krisis ekonomi global. Dan yang kedua, naiknya harga bahan baku dikarenakan nilai rupiah yang melemah sehingga mengakibatkan harga barang domestik semakin tinggi. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Aura Pramudita dengan NPM 2001100012. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung tingkat inflasi. Untuk cara menghitung tingkat inflasi bisa Anda lihat di dalam modul, yaitu tingkat inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN-1 lalu dibagi IHKN-1 dikali 100%. Apa itu IHKN? Apa itu IHK? IHK adalah indeks harga konsumen. Lalu IHKN adalah indeks harga konsumen untuk tahun dasar, dan IHKN
IHKN-1 adalah indeks harga tahun sebelumnya. Jadi untuk mencari tingkat inflasi yaitu IHK atau indeks harga konsumen tahun dasar dikurangi indeks harga konsumen tahun yang sebelumnya, lalu dibagi indeks harga konsumen yang sebelumnya, lalu dikali 100 dan itu hasilnya adalah tingkat inflasi. Adapun beberapa efek dari inflasi yaitu ada dua, satu efek positif dan yang kedua efek negatif. Kita bahas dulu untuk efek inflasi yang positif ya. Efek positif dari inflasi adalah peredaran atau perputaran barang lebih cepat, lalu memproduksi barang-barang bertambah karena keuntungan pengusaha itu bertambah. Yang ketiga, kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi. Yang keempat, pendapatan nominal bertambah. Lalu yang terakhir, bagi debitur nilai kredit jangka panjang menurun secara real. Selanjutnya kita ke efek negatif atau efek buruk dari inflasi. Seperti dalam modul atau materi yang kelompok 4 buat. Jadi inflasi itu akan menurunkan pendapatan real dari orang-orang yang berpendapatan tetap. Seperti contohnya orang yang berpendapatan tetap atau gajinya tetap, yaitu seperti pegawai kantor. Karena pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat seperti kenaikan harga-harga. Jika gaji kita tetap tapi harga-harga naik, itu bisa membuat bencana juga. Lalu yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, sedangkan kekayaan masyarakat disimpan dalam berbentuk uang. Jadi meskipun kita banyak uang, kita menabung dah lama, uang kita banyak, tapi jika inflasi, uang kita akan terasa lebih sedikit karena harga-harga melambung naik. Yang ketiga yaitu memperburuk pembagian kekayaan. Karena mayoritas kita masyarakat Indonesia itu menggunakan tabungan, itu uang, menabung uang maksudnya. Jadi harga-harga tuh naik, tapi uang kita meskipun banyak tidak berarti juga gitu. Nah, lain hal kalau kita menabung seperti tanah atau bangunan rumah, itu akan mempertahankan dan juga dapat mempertambah nilai kekayaannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan tentang bagaimana cara menghitung tingkat inflasi, rumusnya, lalu juga efek dari inflasi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Helpiani dari kelas 2A Manajemen Reguler A dengan nomor NPM 201100030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi pendapatan, anggaran pendapatan, dan belanja negara. Artinya, pemerintah bisa meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan perpajakan. Pemerintah mendapat pemasukan dari pajak langsung maupun tidak langsung. Pemerintah membuat keputusan perpajakan sangat penting bagi ekonomi karena 2 alasan. 1. Tarif pajak yang lebih tinggi dari biasanya, maka akan mengurangi daya beli orang dan akan terjadinya penurunan investasi dan produksi. Kedua yaitu tarif pajak
yang lebih rendah dari biasanya, maka akan membuat orang-orang membelanjakan uangnya dan ini akan menyebabkan inflasi. Kedua yaitu kebijakan anggaran. Ada beberapa anggaran. Yang nomor 1 yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesi. Kedua, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi ekspansi yang mulai memanas atau overheating untuk menurunkan tekanan permintaan. Ketiga yaitu anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluarannya sama besar sama pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan kedisiplinan. Segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Bayu Pratama Putra, di sini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat mengatasi masalah pengangguran dan inflasi melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sendiri dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau yang mengaturnya Bank Indonesia. Kebijakan moneter ini lebih mengacu kepada peredaran uang atau jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara langsung, yaitu pemerintah ikut campur tangan dalam mempengaruhi peredaran uang atau kredit. Sedangkan jika Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara tidak langsung, hal ini dilakukan dengan memberikan pengaruh kepada bank-bank lain untuk memberikan kredit, seperti memperketat kredit dan sebagainya. Nah, biasanya Bank Indonesia melakukan dua kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Ketika ekonomi dalam suatu negara sedang lesu atau sedang menurun, bisa dibilang resesi, maka Bank Sentral atau di Indonesia Bank Indonesia biasanya melakukan kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, apabila dalam suatu perekonomian negara tumbuhan laju ekonomi ini terlalu cepat, maka akan ditakutkan timbul yang namanya inflasi. Maka Bank Indonesia biasanya melakukan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif ini dengan cara menurunkan jumlah uang yang beredar, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Instrumen kebijakan moneter ini dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dengan berbagai cara. Cara yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau open market value. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dan dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Nah, biasanya Bank Indonesia ini menerbitkan suatu surat berharga atau surat utang, bisa bentuk dalam obligasi atau SBI, sertifikat Bank Indonesia, atau surat berharga pasar uang. Biasanya apabila Bank Indonesia ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia akan membeli surat berharga tersebut dari masyarakat, dan apabila Bank Indonesia ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, Bank Indonesia ini biasanya akan menjual surat berharga SBI ini kepada masyarakat. Instrumen kedua yaitu fasilitas diskonto, atau dengan cara meningkatkan atau menurunkan suku bunga. Jika Bank Indonesia meningkatkan suku bunga pada bank-bank konvensional lainnya, biasanya masyarakat cenderung akan menyimpan uang daripada meminjam uang. Hal ini dikarenakan masyarakat apabila dengan menyimpan uang, dia akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi ketimbang dia harus meminjam uang
dia akan mengembalikan uang tersebut dengan bunga yang lebih tinggi. Apabila Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga, hal ini akan menyebabkan jumlah uang yang beredar akan menaik. Masyarakat cenderung akan meminjam uang karena bunga yang diberikan itu lebih rendah, sehingga bunga yang harus dikembalikan ketika masyarakat meminjam uang itu akan lebih sedikit. Instrumen ketiga yaitu rasio cadangan wajib. Nah, Bank Indonesia biasanya menyimpan jumlah uang tertentu pada cadangan wajib mereka. Nah, jumlah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan apabila ingin dinaikkan atau diturunkan. Apabila Bank Indonesia menaikkan jumlah rasio cadangan wajib, maka hal ini akan berdampak kepada jumlah peredaran uang. Jika Bank Indonesia meningkatkan jumlah rasio cadangan wajib, maka jumlah peredaran uang cenderung akan menurun. Apabila Bank Indonesia menurunkan jumlah rasio cadangan wajib ini, maka akan berdampak pada makin banyaknya jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Instrumen yang keempat yaitu adalah himbauan moral. Nah, hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan memberi himbauan atau kebijakan-kebijakan tertentu kepada bank-bank konvensional agar lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat terlalu banyak meminjam uang atau mengkredit, hal ini ditakutkan jumlah uang akan terlalu banyak sehingga menyebabkan inflasi. Saya Dani Yunianto dengan nomor NPM 2011000035 akan memaparkan kebijakan segi penawaran. Kebijakan sisi penawaran atau supply side policy adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Kebijakan ini berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Kebijakan sisi penawaran berusaha mempengaruhi perekonomian melalui penawaran agregat. Jenis-jenis kebijakan penawaran ada 5 poin, yaitu privatisasi, deregulasi, bantuan untuk bisnis, pendidikan dan pelatihan, lalu riset dan pengembangan. Saya akan menjelaskan kelima poin tersebut. Poin pertama yaitu privatisasi. Privatisasi industri-industri besar dirancang negara dan untuk menciptakan lebih banyak persaingan. Secara konsep, itu tidak hanya mengubah monopoli sektor publik menjadi monopoli sektor swasta, tetapi ada upaya untuk meningkatkan persaingan ke dalam sektor industri ini. Pihak swasta melihat peluang bisnis yang akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan ketika persaingan terjadi. Mereka harus berinovasi agar tetap kompetitif. Poin kedua yaitu deregulasi. Deregulasi adalah pengurangan atau penghapusan campur tangan pemerintah dalam suatu industri tertentu karena campur tangan pemerintah dinilai mengurangi laju ekonomi tersebut. Tapi itu tidak melibatkan pengurangan kepemilikan pemerintah, melainkan melalui serangkaian pelonggaran peraturan. Tujuannya untuk menciptakan lebih banyak kompetisi di dalam industri tersebut. Deregulasi akan membuat persaingan yang sehat dan efektif. Poin ketiga, bantuan untuk bisnis. Bentuk bantuan bisnis dapat berupa subsidi atau hibah. Bentuk lainnya dapat berupa pengurangan tarif pajak usaha kecil dan keringanan pajak untuk investasi. Pemerintah memberikan bantuan bisnis dengan beberapa tujuan, misalnya untuk mendorong perusahaan terlibat dalam riset publik atau kepada mereka yang inovatif dalam mengembangkan teknologi sehingga memajukan perekonomian. Poin keempat, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan memperbaiki modal manusia dengan memperbaiki keterampilan dan kualitas tenaga kerja. Produktivitas pekerja meningkat dan meningkatkan output potensial perekonomian. Dengan pendidikan dan pelatihan ini diharapkan para tenaga kerja mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang. Riset dan pengembangan.
Pemerintah mencoba dan mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan dengan menawarkan kredit pajak. Jika keduanya berhasil, ini dapat memungkinkan negara untuk tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi. Para ekonom juga berpandangan bahwa mendorong persaingan yang sehat juga akan mengarah pada peningkatan inovasi, yang mana menghasilkan kemajuan teknologi yang lebih cepat. Inovasi muncul dari riset dan pengembangan yang handal. Banyak negara maju seperti Amerika Serikat melarang praktik-praktik yang menghambat persaingan yang sehat. Alasannya, dengan bersaing, perusahaan akan terdorong untuk menjadi lebih baik sehingga menghasilkan banyak inovasi-inovasi baru. Inilah mengapa banyak inovasi-inovasi teknologi berasal dari perusahaan di negara maju, selain karena faktor pendidikan dan kualitas riset tentunya. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisti Pirsya Apista dari kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pengangguran dan inflasi terhadap kebijakan pemerintah. Yang pertama, ada masalah pengangguran dan kebijakan pemerintah. Pengangguran dan kebijakan fiskal. Kebijakan pemerintah yang dapat mengarungi pengangguran yaitu dengan cara menurunkan pajak dan meningkatkan belanja negara. Saat nilai pajak diturunkan, otomatis kegiatan industri akan bergerak lebih aktif lagi. Dengan begitu, perusahaan akan lebih berani membuka lapangan pekerjaan agar kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih maksimal. Meningkatkan belanja negara pun akan membantu mengurangi pengangguran. Ketika anggaran belanja pemerintah dinaikkan, maka akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua, pengangguran dan kebijakan moneter. Menambahkan penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga akan membuat banyak orang yang meminjam uang sebagai modal usaha, sehingga akan tumbuh perekonomian serta mengurangi pengangguran. Yang ketiga, ada pengangguran dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan sisi penawaran berguna untuk menurunkan tingkat pengangguran alami. Salah satu caranya adalah mendorong pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel. Contohnya adalah perbaikan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat membantu mereka yang baru masuk angkatan kerja, juga bagi mereka yang menganggur karena keahliannya tidak sesuai dengan permintaan pasar. Pemerintah dapat mengupayakan reskilling, yakni melatih keterampilan baru agar dapat melakukan pekerjaan yang berbeda. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Rosani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ada masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Yang pertama, ada inflasi dan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi antara lain dengan mengurangi pengeluaran pemerintah yang ketika hal ini dilakukan maka akan menurunkan tingkat laju perekonomian yang terlalu cepat sehingga permintaan barang dan jasa akan berkurang. Meningkatkan tarif pajak akan menyebabkan penurunan tinggi konsumsi sehingga akan menurunkan tingkat permintaan terhadap barang dan jasa. Yang selanjutnya ada inflasi dan kebijakan moneter. Untuk menurunkan tingkat inflasi, Bank Sentral atau Bank Indonesia akan melakukan kebijakan serupa. Meningkatkan cadangan kas dengan menaikkan cadangan kas pada bank, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga menurunkan laju perekonomian masyarakat yang menurunkan laju inflasi, meningkatkan nilai suku bunga. Hal ini agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan.
menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara. Semakin banyak jumlah surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Yang selanjutnya ada inflasi dan kebijakan segi penawaran. Agar tingkat inflasi rendah, kebijakan sisi penawaran berusaha meningkatkan output melalui peningkatan produktivitas usaha menghasilkan lebih banyak output dari input yang sama. Hal ini tentu akan meningkatkan perekonomian. Peningkatan produktivitas akan mengurangi biaya produksi sehingga mengurangi kemungkinan produsen untuk menetapkan barang dengan harga jual yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari materi kami yaitu pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Adapun masalah inflasi yang dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi diimpor. Ada juga kebijakan moneter yang sama dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu fiskal, moneter, dan segi penawaran. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.